Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sekarang kita masuk di pertemuan atau minggu ke-10 untuk mata kuliah eh, elektronika daya ya. Nah, sekarang jadi kita sudah kembali di dalam kelas kecil ya. Setelah kelas besar kemarin 6 pertemuan ya, ada bonus 1 pertemuan. Eh, Sesuai schedule hari ini adalah eh, untuk eh, tugas mandiri ya, tugas mandiri nilai individu. Jadi targetnya mudah-mudahan di setiap pertemuan sampai akhir paling tidak minimal 3 orang ya, 3 orang untuk tugas individunya setiap pertemuan. Kalau misalnya sampai 4 pertemuan, berarti 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya tinggal lanjut tugas besarnya untuk kelompok ya, 4 kelompok. Jadi 1 pertemuan targetnya 2 kelompok. Tapi kalau tugas mandirinya bisa lebih cepat juga nggak masalah. Oke, baik. Nah, untuk sesuai urutan NIM yang kita sudah sepakati, eh, dari Juliana ya, dari Juliana, kemudian lanjut Prima dan Idris. Kalau waktunya masih cukup, lanjut ke Bayu. Tapi kalau enggak, nggak apa-apa. Kalau misalnya saya belum siap Pak, nggak apa-apa. Berarti lanjut di minggu depan. Pokoknya yang jelas minimal 3. Kalau yang keempatnya siap dan waktu cukup, silahkan. Itu aja ya. Saya rasa kita bisa mulai. Kita sama-sama saling belajar. Ini bukan mencari celah ya, bukan apa namanya siapa yang pintar atau hebat, nggak ada. Kita di sini apa namanya sama-sama belajar. Itu aja dari saya. Bagaimana Yuli? Kalau sudah siap, ya silakan share screen untuk mencoba power simulatornya. Baik, Pak. Sudah terlihat ya, Pak? Sudah terlihat, Pak, PSIM-nya. Sudah, power simulator sudah terlihat, cuma Oh, masih blur. Apa sih maksudnya, masih poin-poinnya itu coba. masih loading ya mungkin ya. Iya, Pak. Nah, oke. Saya mulai aja ya, Pak. Eh, Bentar. Selain saya, Bisa. teman-teman juga bisa dengar nggak suara Yuli? Kalau dari saya, suaranya kecil banget. Udah 100 ya. Settingan di ini yuk, di Di speakernya, speaker udah full, Pak. mikrofon sama speaker. Kemarin saya juga sama kendalanya. Di zoomnya, di Oh, zoomnya. iya, Pak. Sudah, Pak. Yang lain teman-teman mungkin bisa bantu. Kayaknya ada kendala di settingan speakernya kayak kemarin saya itu nggak kedengeran. Sudah full, Pak. Coba di zoomnya, yuk, yuk yang speaker itu di mute, ada menunya itu. Yang mana ya, Pak? Di zoomnya, di zoomnya. Ini udah, Pak. Di setting audio. Nah, yang tes speakernya itu, yang SAM S system, SAM S system itu diganti. Nah, Diganti speaker, speaker, speaker. diganti speaker. Nah, Udah, Pak. mikrofonnya. Masih kecil ya, Pak? Nah, oke, sip. Udah. Oh, ya.
Berarti bisa dimulai ya, Pak? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pagi Pak Ferdi dan teman-teman semua. Saya hari ini akan melakukan simulasi menggunakan PSIM, membuat rangkaian penyearah setengah gelombang dan penyearah gelombang penuh. Yang pertama saya akan membuat penyearah setengah gelombang. Kita menggunakan tegangan AC, lalu menggunakan elemen transformator ideal, menggunakan dioda, ukur arus, resistor, sama ukur tegangan output. Dihubungi menggunakan kawat saya lagi presentasi. Kita oke, tegangannya itu ganti jadi 220 volt. Jadi kita butuh buat mengukur V-in. Trafonya kita bikin jadi trafo step up. 220 jadi 440. Diodanya, dioda 1. R-nya kita ganti jadi 10 ohm. V1 ini kita jadi V output. Langsung disimulasi. Simulate kontrol dulu. Total time-nya saya ubah jadi 0,1 supaya gelombangnya terlihat. Langsung di run simulation. Kita lihat V-in-nya dulu. V-in-nya di sini masih merupakan gelombang AC karena polaritasnya masih berubah-ubah dari positif, negatif, positif, negatif. Dari V-in ini nanti arusnya akan masuk ke trafo dan dinaikkan menjadi 440 volt. Dari 440 volt ini akan masuk ke dioda 1. V output-nya udah berubah jadi setengah gelombang. Karena dioda di sini berprinsip kerja melakukan forward bias pada gelombang positif dan melakukan reverse bias pada gelombang negatif. Jadi arus yang dilewatkan hanya pada polaritas positif saja. Dan dilanjutkan ke beban yaitu R1 sebesar 10 ohm. Ya, maaf Pak. Arusnya
Harusnya di sini dari 440 diubah diubah dari 440 dibagi ke tegangan 10, jadi harusnya jadi 44 ampere. Di sini V output-nya juga tegangannya menjadi 440 volt karena dinaikkan pada saat di trafo step up. Bisa dilanjut atau gimana, Pak? Dilanjut dulu, dilanjut. Ya, saya masih lihat. Mungkin dari rangkaian 1 mungkin ini aja sih Pak dari saya. Oh, oke. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, dari saya mungkin ya, Yul. Oke. Ya Pak. Ya, dari saya mungkin ya. Nah, ini kan untuk aplikasi dari rangkaian listrik ya untuk elektronika daya untuk dua variabel utama arus sama tegangan ya. Ini sudah sangat baik. Kalau dari saya, dari rangkaian yang Yuli buat, ini sudah ada pengukur arus sama tegangan ya untuk kontrol powernya ya di power simulator. Kemudian ada sumber tegangan dan juga trafo. Nah, dari variabel utama arus sama tegangan itu ada tambahan komponen berupa dioda dan resistor. Tadi fungsinya juga sudah disebutkan dengan baik. Nah, pesan saya ini juga nanti sama sih ya buat ke teman-teman yang lain. Ketika di simulatornya sudah berhasil, oke, ini kita balik saja simulasi. Sebenarnya kan idealnya itu eksperimen baru diuji di simulasi gitu ya. Tapi di engineering sah saja mencoba simulasi baru dibuat mini prototipenya terus diuji. Nah, di sini berarti kan sudah sukses, sudah berhasil untuk power simulatornya. Apakah dari semua rangkaian listrik ini Yuli sudah hitung secara manual dengan hasilnya mendekati simulator? Sudah Pak. Oh sudah ya. Hasilnya bagaimana? Iya. Hasilnya arusnya itu 44 dan V output-nya itu 440 dan gelombangnya itu polaritasnya positif karena dia harusnya berubah jadi DC. Harusnya berubah jadi DC. Iya. Hasilnya lebih besar dari hasil simulasi atau dari hitungan berdasarkan rumus empiris? Sama sih Pak. Ya, gimana? Sama Pak. Sama ya? Iya. Oke, berarti sudah secara mandiri sudah teruji dengan baik. Nah, terakhir ini kan Yul bisa lihat nih ya, gelombang ya baik apa namanya dari sisi arus dan juga tegangan. Kalau misalnya ini dijadikan penelitian dalam rangka untuk skripsi dari ketiga apa namanya kurva gelombang ini baik arus sama tegangan untuk variabel waktu gitu kan. Ini kan nggak mungkin kalau misalnya nanti pada saat Yuli atau dan teman-teman nanti skripsi ini di screenshot kemudian di crop ditempelkan gambarnya di dalam skripsi. Nah, bagaimana nih caranya Yul biar data ini bisa ditarik? Udah pernah nyoba? Mungkin datanya disimpan dulu Pak. Disimpan di file. Simpan di file. Bentuknya? Iya. Bentuknya harus berupa PSIM sih Pak. Apa? Berupa masih bentuk PSIM. Jadi file buat ngebuka langsung di PSIM. Nah,
sebenarnya kan ini punya ada datanya nih, ada datanya dari semua gelombang ini nih, dari variabel waktu, kemudian yang diuji gelombang arus sama tegangan. Nah ini kalau kita lihat gambarnya udah oke gitu ya. Ini sesuai, tidak ada yang anomali, artinya secara simulasi sukses lah. Nah, bagaimana cara kamu menarik data tadi, selain tadi di set, datanya bentuk apa nih untuk bisa diolah yang nantinya hasilnya sama dengan hasil simulasi ini, gelombang ini? Kalau bentuk itu belum sih, Pak. Saya biasanya baru screenshot aja. Nah, itu dia. Jadi mungkin teman-teman di sini sudah ada beberapa kan yang kemarin coba dengan saya kan belajar simulasi. Nah, itulah pentingnya bagaimana kita menarik data ya di dalam setiap simulasi ya, baik ini Power Simulator, ANSYS, ya MATLAB gitu ya. Nah, itu ada triknya bagaimana kita menarik data. Biasanya pada saat kita tarik data itu eh, kita save dalam bentuk Excel dulu. Nah, dari Excel itulah baru kita olah, terserah mau pakai ANOVA, mau pakai Origin, ya banyak sekali ya. Mau pakai bahasa R, itu maksud saya. Nah, jangan sampai nanti ke depannya nanti kalau teman-teman penelitian skripsi yang menggunakan simulasi itu eh, hasilnya ini dari simulasinya ini di screenshot kan, tadi makanya saya bilang di screenshot masukin di skripsinya gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu, harus bisa belajar tarik datanya minimal dalam bentuk Excel, baru teman-teman olah datanya. Nah, setelah diolah hasilnya persis sama dengan hasil simulasi. Itu aja pesan saya. Oke, terima kasih yo. Iya, baik, Pak. Nanti belajar lagi ya cara tarik datanya. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Ini kita lanjut ke rangkaian kedua atau gimana, Pak? Boleh lanjut. Oke, ini sederhana ya, rangkaiannya sederhana nih. Nah, kalau tugas mandiri, ya apa nggak usah terlalu kompleks. Ini sederhana tapi sukses lah, ya paling nggak. Ini udah sesuai dengan luaran. Trafonya 220 volt jadi 400 watt. Jadi kalau teman-teman sudah ada RL1 dan RL2, nah sebenarnya inilah disimulasikan. Cuma kan kita concernnya untuk pengaturan arus dan tegangan, ya. Karena elektronika makanya banyak komponen. Ya, kita lanjut aja, Pak ya. Mohon maaf, Pak, suaranya rada berisik di sini. Iya, nggak apa-apa. Kamu sudah di kampus, Yul? Iya, Pak. PBL. Asalnya. Kita lanjutin mau buat rangkaian penyarah gelombang penuh. Menggunakan tegangan AC, kemudian dihubungkan dengan trafo. Kita buat jadi ini nanti jadi trafo CT. Diodanya 2 di atas sama di bawah. Terus buat ngukur arus nanti resistor sama V outputnya. Bukan menggunakan kawat.
Di sini V ini kita ubah jadi 220. Ini V ini untuk mengukur arus input, mengukur tegangan input. Ini udah pokoknya ditetapin aja. V input V1. Ini udah 1, dioda 2, ini arusnya R-nya diubah jadi 10. Ini diubah jadi V out. Terbutuh underground-nya ditaruh di sini. Kasih simulation control ini total time-nya jadi 0,1. Disimulasiin transimulation. Kita lihat V-nya, PI-nya dulu. PI-nya masih berupa gelombang AC karena polaritasnya masih naik turun. Nah, di sini trafo CT itu berprinsip kerja dia membagi tegangannya itu dengan fasa 180 derajat ke atas sama 180 derajat ke bawah. Kita ganti cancel dulu aja. Transimulation ulang buat lihat V1-nya. Nah, V1-nya ini dimulai dari tegangan dengan polaritas positif buat di V1 ini. Dan di V2 dimulai dengan polaritasnya negatif karena trafo CT itu ngebagi dua fase jadi masing-masing 180 derajat, yang bawah 180 derajat juga. Dan D1 sama D2 itu prinsip kerjanya sama, dia bakal nge-forward bias arus pada saat polaritas positif, dan pada saat polaritas negatif dia itu bakal nge-reverse bias. Jadi hanya arus dengan gelombang positif yang diteruskan. V out-nya di sini dihasilkan gelombang DC dan merupakan gelombang penuh karena dalam satu gelombang ini terdapat dua bukit. Di V2, V1 ini tegangannya sama karena 220. Di trafo CT ini nggak dinaikkan, nggak diturunkan. Dan di V out-nya juga sama, tegangannya masih tetap jadi 220. Tapi gelombangnya sudah searah. Dan arusnya juga sama seperti tadi, pakai rumus V per R, tegangan dibagi hambatan, jadi
Tegangannya 220 dibagi R-nya 10, jadi arusnya didapatkan 22 ohm. Mungkin segini aja dari saya, Pak. Oke, yuk. Masih ingat kan ya? Kalau coba bisa di panjang gelombang itu dari mana sampai mana ukurnya? Satu Dari ya, dari satu gelombang ya, Pak? satu panjang gelombang. Panjang gelombang. Panjang gelombang itu dari sini sampai ujung, Pak. Kalau Dari sini sampai ujung. kalau lambdanya? Kalau lambdanya dari sini sampai sini. Yang pertama. Yang Ya. kedua gimana? Kenapa, Pak? Yang kedua, oke tadi caranya benar. Ya. Itu dari titik tadi sampai situ ya. Ya. Kalau yang trik kedua cara ngambil titiknya bagaimana? Itu kan karena ada garis-garisnya tuh, jadi kelihatan kan Ya. satu lubangnya. Ada cara lain nggak? Itu biasanya satu bukit satu lembah, Pak. Satu bukit satu lembah. Iya. Atau ini bisa juga 2 bukit atau 2 lembah. Kalau 2 bukit lebihan yuk. Nih kalau saya bantu coret ya. Ya. Boleh, Pak. Ini 2 puncak gelombang dari sini. Nah, itu juga bisa dipakai. Jadi ini ya. Nah, sama ini. Ya. Sama kan? Jadi ada 2 ya. Boleh pakai yang ini. Ini karena udah ada garisnya nih. Boleh pakai yang antar 2 puncak gelombang. Nah, ini. Ya, oke ya. Iya, baik, Pak. Oke, terima kasih Yuri. Sukses untuk tugas mandirinya. Iya, terima kasih, Pak. Oke. Kita lanjut, Prima, sudah siap? Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Ferdi. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Saya Bernama Firdaus ingin melakukan simulasi tentang penyarah penuh dari 220 AC menuju 220 DC. Untuk yang pertama-tama, komponen yang pertama itu adalah sumber AC dulu. Lalu berikutnya ada trafo. Mau pakai yang ideal ya? Iya, Pak. Oke. Lalu untuk berikutnya kita coba memasang voltmeter biar lebih cepat. Ampere meter. Kita beri nama V source atau sumber. Tampilkan dengan 220 volt, frekuensi 50 Hz. Berikutnya adalah kita beri nama pada setiap komponen-komponennya.
Lalu untuk selanjutnya adalah penempatan dioda. Di sini saya akan menggunakan 4 dioda. Baik, untuk selanjutnya adalah pemasangan ampere meter untuk beban. Dan ini adalah bebannya, beban resistor. Kita pasang seri dengan bebannya. Lalu yang terakhir komponennya adalah voltmeter, kita susun secara paralel. Baik, ini semua komponennya, lalu kita adalah proses wiring atau pengkabelan. Kita mulai dari yang awal adalah source-nya. Kita paralelkan dengan voltmeter, pun kita serikan dengan ampere meter. Lalu kita sambungkan kepada trafo. Kita bisa mengubah di sini jaraknya biar lebih jelas. Lalu berikutnya adalah wiring pada dioda. Baik, setelah wiringan pada dioda, kita sambungkan kepada ampere meter yang diserikan kepada beban. Jangan lupa dengan memparalelkan voltmeter terhadap beban. Selanjutnya mungkin ada bagian yang tertinggal berupa penamaan pada kita coba berikan simulation control di 0,06. Baik, selanjutnya adalah di sini ada 4
jenis I beban, I source, V beban, V source. Baik, untuk yang pertama adalah V beban dan V source. Kita sambungkan. Dan kita lihat di sini adalah 220 volt yang source berwarna biru adalah gelombang AC, sedangkan yang V beban adalah berwarna merah dengan 220 volt DC. Begitupun juga sama dengan I beban dan I source. Sambungkan dan oke. Dan sama juga dengan 0,06 detik tadi. Maaf, sebentar. I beban. Sebentar, Pak. Lupa, Pak. Ini dikali. Dan inilah hasilnya, dayanya berupa I beban dikali V beban. Lalu sebentar ada I source dikali V source. Baik, apakah sudah terlihat? Belum. Ini Pak. Jadi ini yang hasil dari simulasinya. Yang berwarna biru adalah source atau tegangan AC, yang lalu yang merah adalah tegangan DC. Ini saya campurkan seperti ini biar terlihat perbedaan antara AC dan DC-nya. Begitupun juga kita mengukur dari beban. Ini voltmeter, menggunakan ini ammeter, dan lalu di sini adalah dayanya juga sama. Dayanya sekitar 4.000 kan. Nah, hasilnya Prim, maaf Prim. Kayaknya share screen-nya ini Pin. Prim. ngelek. Ngelak ya, Pak? Enggak. Itu Pak, share screen-nya enggak yang itu, yang bagian simulate-nya kayaknya. Oh, sebentar. Yang ini, maaf. Nih, udah terlihat? Nah, oke. Ya, baik. Maaf Pak. Kesalahan teknis. Baik, ini yang di atas adalah, saya jelaskan ulang. Ini mengenai yang voltmeter. Saya simulasikan berdasarkan V beban sama V source. V beban itu adalah yang tegangan DC. Di sini bisa dilihat warna merah. Sedangkan V source ada yang berwarna biru, yang tegangan AC 220 volt. Begitupun juga sama jika kita menggunakan ammeter. Yang warna biru adalah source. Di sini terlihat bahwa tegangan AC dan lalu I beban adalah tegangan DC. Jadi di sini, lalu di sini saya satukan agar lebih mudah dipahami perbedaan antara AC dan DC. Lalu yang berikutnya adalah di sini saya kalikan I beban dikali V beban dayanya. Jadi menghasilkan seperti ini. Buat, dan begitu pun juga sama. I source dikali V source. I sumber dikali tegangan sumber. Baik, itu saja Pak. Saya hanya membuat satu jenis rangkaian. Mungkin Itu ya niatnya sih digabung ini baik sih ya. Tapi dari sisi makna kalau secara general malah sulit, kecuali memang ada narasi pun. Kalau dari sisi gambar ini kan sebenarnya yang DC-nya ini kan nggak putus-putus kan. iya Pak. Cuma saya buat ini aja kali ya Pak. Saya buat pisah aja kali ya Pak. iya, karena ini kalau kita misalnya nulis di paper gitu ya, ketika seperti ini maknanya pasti jadi beda. Kok ini DC-nya putus-putus gitu kan. Iya Pak, maaf. Ini saya coba menggunakan yang
Apakah sudah terlihat? Belum terlihat. Belum, Pak? Kalau saya belum sih, pasti teman-teman sama. Belum. Oh, iya, baik, Pak. Ini, Pak. Maaf. Sudah terlihat, Pak? Nah, oke. Di sini adalah perbandingan antara yang AC dan DC, Pak. Jadi menggunakan tegangan yang sama, saya hanya merubah dari AC menjadi DC. Nah, makanya kalau kita gambar tadi, mungkin di background-nya elektro bisa memahami. Tapi kalau secara general, maknanya akan berubah tuh ya tadi. Seolah-olah maknanya jadi pada saat misalnya kalau ini dimasukkan dalam paper gitu ya, pembacanya melihat antara narasi dengan hasil simulasinya pasti jadi berbeda makna gitu. Jadi secara itunya putus-putus. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Pertama ini yang secara umum seperti ini, membedakan DC hasil simulasi DC dengan AC. Nah, kemudian sebenarnya yang Prima maksud itu kalau tadi kalau data ini kedua-duanya bisa ditarik kemudian diolah, mau pakai bahasa R atau yang gampang-gampang deh origin. Nah, itu bisa tuh diolah ya. Jadi dalam satu bagan ini ada dua kurva. Itu bisa tuh hasilnya pakai pendekatan tuh. Nah, itu maksudnya. Tapi kalau kita di simulasi langsung kita gabungkan, maknanya jadi berbeda. Bukan tidak ada, tapi berbeda. Kalau ada sebenarnya ada. Dia kan masih dalam satu ini tadi ya. Iya, Pak. Betul. Gitu maksud saya. Baik. Pentingnya kita bisa menarik data ini ya ke dalam sebuah CSV-nya diganti ke Excel. Nah, dari data Excel itulah baru kita olah banyak sekali. Kita mau pakai software apa banyak. Jadi itulah pentingnya Menarikan data, Pak. gitu ya. Intinya kita kalau hitung-hitungan gimana, Pim? Ada masalah nggak dengan yang hitungan manualnya dari rumus empiris? Saya belum melakukan perhitungan secara manualnya, Pak. Hanya mungkin dari simulasinya aja. Mungkin setelah ini saya coba manual, Pak. Oke, dicoba hitung-hitungan manual ya, karena kan ini kalau pakai rumus empiris pun juga angka-angkanya masih tidak banyak koma kan gitu ya, masih Iya, Pak. 220 ampernya harus. Nah, kalau lihat tadi, coba balik ke gambar deh, balik ke gambar, Ya, benar, Pak. balik ke rangkaian. Ya, ini, Pak. Oke, baik. Ini kalau kita lihat dengan Yuli tadi, sebenarnya dari kontrol arus sama tegangannya, komponennya masih sama ya, ada trafo, ada dioda, sama resistor gitu ya. Iya, Pak. Nah, cuma di sini lebih lengkap ada frekuensinya. Jadi kalau kita lihat di sebelah kiri berarti frekuensinya 50, Hertz, Pak. 20. Harusnya berapa dia? Di source-nya tadi lupa saya. Eh, Bentar, Pak. Ini nggak terhitung, Pak. Maaf. 0,7 ampere. 0,7 pangkatnya 0 ampere. Ya oke lah. Nah, kemudian Maaf, Pak. Ini lagi saya coba simulasikan sebentar ya, Pak. oke. Di beban. Mohon maaf, Pak. Ini udah kelihatan, Pak. Di source-nya Nah, oke, sekitaran segini. hampir 20 ya. Iya, Pak. Ya. Variabel waktunya 0,06 detik. Iya, Pak. Oke, nah inilah dia yang disebut simulasi ya. Ibaratnya kita narik data. Ini kalau dirubah ke Excel, banyak nih datanya. Ini baru 0,06 detik. Kalau misalnya 1 detik aja, waduh datanya lebih banyak lagi kan ya. Cuma simulasinya lebih berat memang. Karena ini banyaknya data, variabel utamanya memang ada di variabel T ya. Iya, Ya Pak. makin lama kita coba simulasikan, variabel T-nya ya datanya makin banyak, simulasinya makin berat. Makanya kalau coba simulasikan
putaran rotor di motor listrik aja itu 1 detik aja, waduh beratnya luar biasa itu kalau kita simulasinya sampai dia berputar. Datanya pun banyak sekali. Oke, ini ada e-source-nya, ada i. Nah, kalau Prima lihat fenomena dari keempat hasil simulasi ini bisa bisa menganalisis nggak secara sederhana? Contohnya yang dari tegangan dengan arus gitu. Kenapa bentuknya seperti ini? Tidak hanya AC atau DC-nya gitu maksudnya. Hmm, kalau seperti itu mungkin menurut saya ini dari analisis saya Pak, mungkin ini satu gelombangnya segini kali ya Pak. Terus ini gelombang segini. Ya belum begitu paham juga Pak analisisnya. Oh ya, nanti belajar nggak apa-apa. Iya Pak. Ya, oke. Jadi selalu ingat ketika nanti teman-teman membuat skripsi, syukur-syukur ada yang berani coba tantangan. Eh, Kalau malas buat skripsi ya jurnal sampai setengah 3 bisa kalau mulai dari sekarang gitu ya. Apalagi ini sudah belajar power simulator, artinya power simulator ini digunakan untuk penelitian sampai level S3 atau doktoral. Jadi kalau teman-teman secara basic ini sudah mulai lancar, kalau memang ditekunin itu bisa dipakai buat apa namanya teman-teman nanti bekerja gitu ya, ketika ada project buat rangkaian listriknya pakai power simulator nggak masalah. Kalau teman-teman lanjut S2, S3, power simulator ini tetap digunakan ya untuk penelitian. Cuma memang beda di rangkaiannya aja, lebih kompleks gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau hybrid panel surya dengan PLTB, wah itu kan pasti rangkaian listriknya ketika disimulasi juga kompleks dan cukup lumayan berat lah ya. Itu juga perlu RAM yang cukup juga sih ya, karena menghitung dia. Nah, jadi itu aja nih bekal buat apa teman-teman. Nah, jadi tinggal dari setiap fenomena ini bisa membaca nih maknanya gitu ya. Kenapa begini? Jadi jangan lupa 5W 1H-nya itu aja tuh. Baik Pak. Nah, cukup saya rasa. Oh iya Pak. Terima kasih Pak. Baik, itu saja yang dapat tampilkan mengenai simulasi ini. Saya terima kasih juga kepada Pak Ferdi atas masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, lanjut Idris. Oke, Pak. Sebentar ya, Pak. Oke. Kalau tadi Yuli sama ya sebenarnya, cuma beda jenis trafonya, kemudian mengubah dioda penyarahnya. Kalau komponennya sih sama, cuma beda variasi rangkaian listriknya aja ya. Sudah terlihat belum, Pak? Belum, sabar, sabar. Oke, udah. Oke, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Ferdi. Selamat pagi, teman-teman semua. Di sini saya ingin mensimulasikan tentang penyarah gelombang penuh 3 fasa. Itu ada 2, saya yang tidak terkendali dan juga yang terkendali. Yang pertama, saya ingin mensimulasikan yang tidak terkendali dulu menggunakan dioda. Bisa langsung dimulai. Saya mencari source-nya dulu, yaitu 3 fase itu sendiri. Lalu di sini ada ground, lalu dioda. Dioda. Ini saya pakai 6 dioda karena di masing-masing fasanya itu terdapat 2 dioda. Terus ada resistor juga, lalu biasa ada ampere meter dan juga voltmeter. Jadi disambungkan.
Ya, jadi di sini saya pakai 6 dioda. Jadi dioda yang atas itu jadi nanti reaknya itu kan positif ya. Dioda 1, 2, 3 ini reaknya positif dan dia menghubungkan pada yang lebih positif lagi, dioda-dioda yang lebih positif lagi nantinya. Kalau yang di bawahnya itu pada yang negatif ya gitu. Lalu di sini tambahkan voltmeter. Sini saya ganti tegangannya jadi 220 dengan frekuensinya juga tetap saja. Lalu sini P1 sudah, P2, P3, D1, D2, D3, D4 sampai D6. Nah, di sini saya ganti menjadi 4K untuk resistornya. Totalnya di sini Vout-nya kita langsung aja simulate control di mana ini 0,1. Sebenarnya ini untuk resistornya bisa diparalelkan lagi ya. Jadi misalnya variasinya bisa seperti ini nanti. Tapi saya mau mencoba yang satu dulu. Langsung ke simulate. Kita cari V1-nya dulu. Nah, sudah terlihat gelombang dari V1-nya masih berbentuk AC, V2 juga masih berbentuk AC, V3 masih sama. Lalu kita lihat di totalnya. Lalu ada pivotnya. Nah, jadi untuk gelombang dari V1 atau V-in-nya ini dari V1, V2, V3 ini masih berbentuk AC bolak-balik, yaitu tegangannya sekitar terlihat seperti ini. Dan juga totalnya itu sudah mulai kelihatan ya untuk pengukurannya. Max-nya mana ya? Bentar, Pak. Nah, bisa dilihat di sini misalkan Imax itu 6,73 pangkat mili lah, mili ampere, 0, bisa dibilang 0,73. Nah, sini Vout-nya sekitar naik jadi 310, stabil dia udah menjadi DC sih. Ini untuk yang tidak terkendali, dia bentuk gelombangnya untuk Vout ini masih sinusoidal gitu, belum patah-patah gitu. Ada saya coba lagi yang kata terkendali, itu bentuk gelombangnya itu udah patah-patah. Jadi dia makainya transistor ya, atau SRC di react sama gating block gitu, diatur sama tegangan pulsanya juga. Gitu doang sih Pak kalau rangkaian satu yang dari tidak terkendali seperti ini Pak. Ini bisa baca maknanya kan dari fenomena grafik ini, apa gelombang ini? Iya, gelombangnya ini kan yang tadi saya bilang masih berbentuk sinusoidal, tapi kalau untuk bacanya ini pengukurannya saya belum melakukan pengukuran manual atau dengan rumus empiris, jadi masih berbentuk simulasi kayak gini aja sih Pak. Dan hasil pengukurannya juga di sini aja, saya tadi lihat cuma sekitar, misalkan V1-nya di sini kan ada 180 kalau nggak salah tadi di sini. Oh iya, Pak. Di sini juga masih sama Pak di VN-nya ya. Terus tentu di totalnya tadi juga ada. Tapi saya belum melakukan pengukuran emirisnya lagi, dengan cara rumus gitu Pak. Belum. Oh, belum ya? Iya belum. Jadi masih belum tahu pembacaan sama atau tidaknya gitu dengan rumus. Ini yang bawa di total sama apa yang bawa? Vout Pak.
tegangan keluarannya ya. Iya, P-outnya. Ya oke. Sementara oke, bisa dilanjut ya. Boleh. Ya, saya lanjut yang sebenarnya bentukannya sama ya, cuma ini nanti diganti sama transistor aja. Oh, sekarang pakai Iya, Pak. resistornya ditambah nggak resistornya? Bisa ditambah, Pak. Ya biar makin banyak resistor biar serem aja. Oh iya, Pak. Tapi jangan lupa ya, Chris. Hitung-hitungannya jangan lupa. Oh iya, Pak. Resistornya diparalelkan lagi bisa. Misalkan 3 buah resistor. Tekan sama 2K separuhnya. Di sini resistor 3. Di sini gating blocknya kita pakai frekuensi 500 dan di sini 180. Baik. Lalu di sini ada 500 frekuensinya juga. Kita pakai 180 240. Lalu sini juga 500, di sini 60 berarti 240. 60 300. Iya, lupa ditampilin. Lalu di sini langsung aja 300 ke 360. Fungsi 100. Lalu ini 400. 60, 40, 60, 120. Salah, ini masih yang 360. Ini 300 terbalik. Saya lupa. Itu berarti yang di sini masih 180, 40. Nah, yang di sini 420 dengan 480 60. Ini per 60, ininya per 180 ya, lupa 180 berarti sini 180, 120, 300, 180, 120 sama 180, 300 yang atasnya. Ini juga 240 berarti 180, 180, 420, 420. Mungkin ya udah bisa langsung disimulasikan di mulai V1-nya lagi. Kita lihat masih sama V2 lalu V3
kemudian masuk ke V total dan V out. Nah, jadi untuk hasil dari total dan V out-nya bisa terkendali di mana setiap tadi 180 dan 60 derajat tuh ada pengulangan gitu. Jadi seperti ini untuk V total dan V out-nya. Nah, Chris, yang total sama tegangan keluarannya itu kalau lihat dari menarik nih sebenarnya. Coba harus tanggung jawab nih kenapa bentuknya gitu, Chris. Ini Pak, jadi pas dia kenapa bentuknya kayak gini itu terkendali di mana tadi kan saya yang di transistor yang atas tuh kan per 180 ya, Ya. jaraknya itu, jarak dari derajatnya. Nah, apa yang di bawahnya itu per 60. Jadi hasilnya bisa terkendali per 180 60 itu pengulangan seperti ini gitu, Pak. Jadi misalkan kayak di sini nih. Di sini kan terputus nih. Nanti dia bakal pengulangan lagi seperti ini gitu. Seterusnya seperti itu. Kan di sini terputus, nanti di sini pengulangan lagi gitu Pak. Bentar. Tadi per berapa derajat tadi saya lupa, Chris? 180 Pak. Untuk yang positifnya, yang transistor yang atas, gating blocknya tuh, yang bawah tuh per 60. Dimulai dari 180 ke 60, 240 gitu, dan seterusnya. Measure-nya coba lihat, guys. Oh, measure. Lalu max ya. Salah. Pangkat berapa itu? Saya tahu udah. Gampang tuh, guys. Pakai kalkulator gak bisa itu. Pangkat. Iya, Pak. Bisa ya, kalkulator. Kita tulis sekitar 0,2 berapa. Itu di max. Menyentuh angka 3. V out-nya. Nah, ini udah pernah coba belum, Chris? Tarik datanya. Belum berani Pak, masih sampai di mainan di pesim dong saya juga. Oh, belum coba berani narik data ya? Iya Pak. Juga masih saya dari referensi dari YouTube aja caranya gimana narik data di pesim untuk yang 3 pasa kan. Ya, kalau dari sini ya ini kan variabelnya 2 ini masih kan nilai tegangan arus dengan variabel waktu aja kan. Iya Pak. Jadi kalau nanti data ini kamu tarik, ya kan? Nah itu nanti X-nya itu adalah nilai tegangan dan arus, ya. Maaf Y-nya ya. Sumbu Y-nya itu nilai tegangan dan arus dari hasil simulasi. Ya sumbu X-nya adalah Waktu. variabel waktu. Gitu. Jadi kalau narik data itu cuma 2 variabel aja, cuma dari data tersebut nanti begitu diolah ya misalnya yang berupa Excel itu akan sama persis dengan hasil simulasi. Nah itu balik rangkaian, balik rangkaian, gambar rangkaian. Berarti ini sekarang ada tambahan komponen ya, tidak hanya kalau tadi resistor dan dioda, ini resistor sama thyristor ya. Ya, sama gating block ya Pak. Dibantu tegangan pulsa. Kalau nggak ada gating blocknya gimana? Iya Pak. Nah ini kan udah bagus nih, udah nyoba 3 fasa ya, berarti kalau lebih kompleks lagi nanti ya siapa tahu nanti di tugas kelompoknya nyoba 1 aja motor sinkron misalnya kan ini udah ada basicnya udah ada nih 3 fasa ya berarti.
Wadaw. Tinggal di sumbernya aja pakai motor misalnya kan. Kan 3 fasanya udah dapet nih. Cuma kalau komponen ya motornya atau generatornya kecil ya wah pasti banyak kapasitornya juga ya. Makin kompleks lagi. Iya, Pak. Sama kayak yang dirangkain Bapak tuh, Pak. Baik banget kapasitor sama induktornya. Iya, induktornya betul, induktornya. Pusing saya bacanya. Pusing bacanya ya. Pusing, Pak, bacanya. Nah, itu kalau nanti teman-teman udah mulai penelitian di S2, S3 tuh wajib itu, wajib. Memang kompleks itu, kompleks. Apalagi kalau sampai gelombangnya itu sinusoida kan, wah susah itu. Ada aja yang anomali pasti tuh kalau salah hitungan tuh. Ya oke lah, Chris, ini udah mulai nyoba 3 fase, ada keterbaruannya nih dengan restore. Cuma belum coba pakai kapasitor ya, karena ini nggak ada tegangannya masih ini ya, Chris. Iya, masih belum sempurna tegangannya, belum ada kapasitor. Iya, oke. Ya, terima kasih, Chris. Oke, Pak. Oke, baik, sudah alhamdulillah pagi ini sudah sesuai target minimal. Sebenarnya masih ada waktu, kalau kita 9.40 masih ada waktu 20 menitan lagi. Kalau saya melihat urutannya ada di Bayu. Bayu siap atau minggu depan aja, Bay? Ya, gimana? Kayaknya minggu depan deh, Pak. Minggu depan. Oke, Iya. nggak masalah. Sip. Disiapkan aja, mudah-mudahan dari Bayu nanti Iya. tugas mandirinya hanya satu tapi lebih kompleks lah gitu ya. Sudah mulai berani pasang kapasitor gitu kan. Sebenarnya ya ini ya teman-teman ya sederhana kan prinsipnya kapasitor itu kan kalau kita analogikan ya toren air itu ya. Toren air itu kan mengalir air di pipa. Kalau ini mengalir arus di wiringnya. Kemudian ketika dipasang kapasitor, muatannya itu dikumpulkan ya di dalam toren airnya itu atau di dalam kapasitornya dikumpulkan tuh ya. Otomatis karena arusnya di muatan yang bergerak kan itu arusnya dikumpulkan di kapasitor. Karena sederhana variabel power adalah arus dan tegangan, ya otomatis akan menurunkan tegangan kan, karena kan arusnya secara rangkaian itu di kapasitor dikumpulkan kan, ya kan, dikumpulkan sampai penuh biar dia stabil tuh ya keluaran dari kapasitor tuh arusnya. Cuma ketika arusnya pada saat proses si kapasitor itu dari 0 sampai penuh, nah berarti kan tegangannya pasti berkurang dong, kan balik lagi ya, kalau tegangannya naik arusnya berkurang. Kalau arusnya yang naik, tegangannya itu udah pasti secara apa namanya di energi pasti seperti itu ya, karena memang variabel cuma dua. Nggak mungkin kalau tegangannya bertambah, arusnya tetap. Itu output inputnya nggak mungkin ya. Jadi kembali ke sumbernya, mau pakai misalnya 100 watt ya dengan nilai tegangan sekian, arusnya sekian dari sumbernya. Nah, untuk kontrol energinya tersebut dari dua variabel itulah makanya ada komponen-komponen yang mengatur sesuai kebutuhan. Kita mau coba kapasitor, berarti kita coba stabilkan apa namanya arusnya itu, dan juga kita turunkan tegangannya. Jadi prinsipnya sama ya dengan toren gitu ya. Ada pipanya, itu pipa airnya itu wiringnya. Di dalam pipanya ada air yang mengalir, berarti itu ada arus yang mengalir. Dipasanglah toren, ya, dipasanglah kapasitor. Berkumpullah di situ ya, ditampung dulu tuh semua muatannya kan, arusnya itu. Kalau udah penuh, baru dia mulai tersalurkan kembali, gitu ya. Nah, tapi kalau di apa namanya di switch off ya, dibuka
maksudnya open ya, dibuka, nanti dengan sendirinya ya harusnya akan habis dengan sendirinya di dalam kapasitor kan gitu. Kemudian kalau toren air juga, kalau kerannya dibuka terus, ya lama-lama airnya habis. Sederhananya sih seperti itu ya. Oke, berarti alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan untuk yang kelompok yang pertama lah ini ya. 3. Mudah-mudahan minggu depan berarti catatannya di sini ada Bayu, ada Mufti sama Arvin. Yang keempat pemain cadangannya ada Ade ya. Kalau Ade udah siap juga silakan kalau nanti waktunya cukup. Ya mudah-mudahan kalau yang mau main satu rangkaian harapannya bisa rangkaiannya bisa lebih kompleks dan jangan lupa hitungannya itu juga jangan lupa ya, hitungannya. Jangan nanti keenakan main simulasi, ya nanti akan kesulitan juga ketika dituangkan dalam sebuah tulisan. Itu maksud saya, kalau dituangkan dalam sebuah tulisan, bingung. Ini apa ya rumus empiris saya? Kok hasilnya tadi minimal kan Yuli ada yang coba hitung-hitung karena ini bisa pasti ya karena masih sederhana gitu ya, belum terlalu kompleks rangkaiannya. Tapi kalau udah mulai skripsi ya nggak mungkin yang hal-hal basic seperti ini. Rangkaiannya udah lebih kompleks, analisisnya, kemudian udah bisa narik datanya, terus diolah, terserah mau pakai apa aja cara ngolah datanya. Sudah bisa pakai rumus-rumus yang akan digunakan agar perhitungannya mendekati simulasi. Atau simulasi mendekati hitungan manual juga nggak masalah ya. Karena kan kalau simulasi kan dia memang sudah coding ya di softwarenya itu, di power simulatornya. Jadi beda dengan yang berdasarkan rumus empiris yang kita hitung secara manual. Tapi itulah disebut pendekatan dari sisi engineering. Harus mendekati. Kalau hitungan ini jauh, makanya Pak Charles bilang kan ya, wah salah nih power simulatornya. Waduh, bingung lagi jelasinnya ya. Itu kan udah coding tuh. Dari sisi errornya kecil sekali gitu ya. Itu aja pesan dari saya untuk yang selanjutnya. Baik, mungkin saya tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Ya, jangan lupa ya, saya harus menentukan urutan kelompoknya di 2 atau 3 pertemuan terakhir untuk tugas besar kelompoknya. Sama seperti ini, cuma harus lebih, coba saya lihat dari sisi kelompoknya buat makalahnya dan PPT-nya kemudian langsung disimulasikan. Gitu ya, nanti di urutan, jangan nanti siapa yang siap nih kelompoknya gitu. Paling nggak ada deadline-nya lah, ada sesuai jadwal kelompok yang mana dulu dari 4 kelompok gitu untuk nanti pertemuan di ujung. Jangan lupa untuk link Zoom-nya kita konsisten menggunakan link yang ini karena ini kelas kecil, makanya saya coba ganti tadi ya akunnya, ini unlimited juga nggak masalah sampai di pertemuan akhir nanti gitu ya. Kalau kemarin kan link kelas besar, jadi kalau sekarang tugasnya bukan fakultas tapi dari saya langsung yang merekam. Nah, oke. Itu aja, tidak ada pertanyaan dari teman-teman sebelum kita tutup dan teman-teman bisa melanjutkan aktivitas yang lain. Bagi yang para aslep juga silakan melanjutkan kegiatannya. Oke ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kalaupun memang ada pertanyaan seperti biasa, langsung saja share di grup jika ada pertanyaan yang belum jelas atau ada yang mau didiskusikan. Terima kasih ya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Salam, terima kasih Pak.